Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Yohanes Leonardo, dan langsung saja setelah tadi kita membahas terkait mekanisme pembelian toko listrik sendiri, kita sudah hadir bersama di tengah-tengah kami ada Pak Nailul Huda, Direktur Ekonomi Selyos, sekaligus pengamat ekonom atau ekonomi kita panggilnya ya. Nah, Pak Huda, selamat pagi, selamat tahun baru Pak. Ya, pagi, selamat tahun baru juga Mas Ardo. Oke, Pak Huda, langsung singkat saja. Dengan 50% besaran diskon tarif listrik sendiri yang diberikan oleh PLN di 2 bulan pertama tahun 2025, tanggapan Anda seperti apa untuk masyarakat Indonesia, mungkin impact-nya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kita harapkan adalah masyarakat mau konsumsi lebih ketika pemerintah sudah memberikan subsidi ataupun diskon bagi tarif PLN, bagi pelanggan PLN ya, yang dia pasti tertentu di bawah 2200 volt ampere. Nah, kita lihat masyarakat harusnya bisa membedakan lebih dari mana, dari uang yang tadinya mereka sisihkan untuk beli listrik, mereka bisa gunakan untuk yang lainnya. Dan kita harap sebenarnya ini bisa menggerakkan ekonomi lokal kita. Jangan sampai ini bisa kita bilang sia-sia gitu kan. Mereka harus belanja dan sebagainya, belanja produk lokal, produk UMKM kita dan sebagainya untuk bisa menggerakkan ekonomi domestik kita. Oke, jadi tentunya harapan dari stimulus itu mendongkrak daya beli yang memang sempat menurun ya Pak ya, di trennya di tahun 2024 ini. Nah, kira-kira Pak, kalau begitu, kalau Anda katakan dari perspektif pengamat ekonomi sendiri bahwa memang ini akan memberikan impact yang secara langsung pada masyarakat, terutama di 2 bulan pertama. Nah, kebijakan di 2 bulan pertama ini kira-kira bagaimana pengaruhnya kalau kita lihat jangka panjang? Apalagi kan bantuan ini hanya berlangsung 2 bulan. Nah, di bulan 3 bulan keempat, bahkan di triwulan kedua kita belum tahu. Kira-kira gimana tanggapan Anda untuk masyarakat sendiri? Ya, tentu kita berharap sebenarnya ketika diberikan stimulus daya beli masyarakat kita meningkat dan sebagainya, ini bisa berimpact minimal itu sebenarnya ketika kita ngomongin 2 bulan untuk diskon tarif, kita bisa berharap untuk di 3 bulan keempat daya belinya masih terjaga gitu kan. Nah, makanya ini memang kalau untuk kebijakannya atau kebijakan jangka pendek, yang kita harapkan adalah impact-nya itu juga bisa jangka panjang. Nah, kita harapkan seperti itu. Nah, kita harapkan dari daya beli yang diberikan diskon ini tidak ditambahkan ataupun tidak di switch ya, dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mereduksi daya beli. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya ada konsistensi dari pemerintah untuk dia melihat, oh daya beli ini masih belum baik gitu belum baik ketika sudah diberikan sama subsidi, daya beli itu belum baik. Nah, kita harapkan tidak ada kebijakan-kebijakan yang bisa mereduksi daya beli ini. Nah, kita berharap pemerintah sadar akan hal itu. Jadi sebenarnya ini langkah yang baik, tapi yang jelas kita gak boleh untuk mereduksi daya beli. Ini adalah sifatnya menambah daya beli, tapi ke depan ketika daya beli sudah bertambah jangan direduksi lagi. Oke, nah Pak, kalau begitu bisa dikatakan bahwa kebijakan ini memang membantu di 2 bulan pertama, pasti. Tapi kita masih harus ada evaluasi di kebijakan berikutnya. Nah, kalau Anda sendiri, untuk idealnya sendiri Pak, untuk penerapan diskon ataupun juga stimulus baru pemerintah untuk masyarakat sendiri, sebenarnya gimana sih Pak penerapan tarif yang efektif gitu loh Pak ke depannya? Ya, yang pasti seperti ini. Kita berharap ini di tahun 2025, 2 bulan ini sudah ditambah dengan daya beli ya, dengan stimulus walaupun hanya 2 bulan, tapi kita berharap di sepanjang tahun 2025 ini penyesuaian tarif untuk listrik di PLN itu tidak terjadi sebenarnya. Kita harapkan seperti itu. Karena apa? Karena ketika tarif penyesuaian ini terjadi, ini kan impact-nya kan bisa sampai 10 bulan, bahkan bisa sampai 2 tahun gitu. Nah, tapi diskonnya itu hanya impact-nya mungkin 3-4 bulan saja. Nah, makanya kita harapkan ini bukan hanya kebijakan stimulus, tapi kebijakan untuk menjaga daya beli. Gitu. Walaupun kita tahu sebenarnya PLN pun pasti akan statement, dia sudah bersamaan juga untuk mereka merugi sekian triliun gitu kan. 5-10 triliun kalau saya nggak salah baca beritanya gitu kan. Nah, kita harapkan itu dengan dengan kerugian seperti itu pemerintah ada uang gitu kan. Nah, pertanyaannya kan sekarang kan uangnya yang harus diambil dari mana gitu kan. Pemerintah harus bisa mengatur
bagaimana mereka belanja negaranya seperti apa, jangan kurangin untuk subsidi energi termasuk untuk subsidi listrik. Artinya kaitannya dengan bicara soal kerugian yang dialami PLN ya selama setahun terakhir, atau bahkan desas-desus belakangan yang mencapai 10 triliun nih katanya nih, atau bahkan kerugian dari batalnya kenaikan PPN sendiri kan bisa cukup besar ya Pak ya dampaknya dengan batalnya kebijakan tersebut. Nah, kalau udah kayak gitu Pak, kira-kira ke depannya untuk tarif PLN sendiri idealnya seperti apa Pak? Apakah perlu ada penerapan kebijakan untuk naik setiap bulan atau setiap 3 bulan atau gimana Pak? Ya mungkin saya harap sih sebenarnya ini ada evaluasinya kan. Pasti pemerintah juga mempunyai evaluasi untuk tarif PLN pasti. Tarif listrik ya, tarif listrik itu pasti akan ada kebijakan dari pemerintah untuk mengevaluasi seperti apa. Sama seperti untuk harga BBM, ya kan? Harga BBM itu pasti dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Nah, tarif listrik pasti akan dievaluasi juga. Nah, kita harapkan sebenarnya evaluasi dari tarif listrik ini juga melibatkan faktor-faktor lainnya. Faktor lainnya seperti apa sih? Daya beli masyarakat tentu. Pasti yang kita harapkan muncul di dalam pertimbangan PLN itu membuat tarif listriknya. Apakah itu akan dinaikkan atau itu akan tetap sebagainya. Nah, saya rasa sebenarnya ada beberapa yang masyarakat kita yang memang perlu dibantu. Let's say kayak misalkan untuk contohnya yang tarif listrik 450 volt ampere ataupun yang 900 volt ampere gitu kan. Itu pasti akan dia perlu dibantu karena mereka termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu. Tapi kalau untuk yang dia misalkan 1.300 ke atas, 2.200 mungkin bisa perlu penyesuaian juga gitu kan. Karena toh selama ini juga mereka juga bisa dikatakan golongan yang dia juga cukup mampu gitu kan. Apakah itu dinaikkan tarifnya ataupun seperti apa, itu pasti akan ada usul ke sana. Tapi untuk yang golongan masyarakat ke bawah itu saya rasa tidak bijak untuk disesuaikan tarifnya. Dia tetap aja dia diberikan kompensasi dan sebagainya, tapi untuk yang tarif yang dia golongan yang mampu itu membayar lebih. Itu adalah konsep dari subsidi silang ataupun gotong royong sebenarnya. Oke, baik Pak Huda, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa harapan Bapak dan harapan saya tentunya dan juga harapan dari jutaan masyarakat Indonesia tentunya akan tercapai. Terkhusus untuk berkaitan dengan kebijakan subsidi diskon tarif listrik 50% ini. Selamat pagi dan terima kasih banyak Pak Huda, selamat kembali beraktivitas. Nah, pemirsa, besaran tarif listrik yang didiskonkan hampir 50% tersebut tentunya diembani besarnya harapan masyarakat terhadap kemajuan ekonomi Indonesia ke depan di tahun 2025 ini. Dan sementara demikian dari Rawamangun, Jakarta Timur, kembali ke Anda di studio Philip Yonarso dan juga Andi Kumalah.